Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Nah, di sini kita akan sama-sama bagaimana cara menyelesaikan suatu pertidaksamaan rasional. Langsung saja, di sini ada contoh soal. Selesaikanlah pertidaksamaan rasional berikut. X min 2 per X plus 3 lebih dari atau sama dengan 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita simak langkah-langkah berikut. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ruas kanan dari pertidaksamaan rasional ini kita ubah menjadi 0. Caranya bagaimana? Nah, 2 ini kita pindah ruaskan ke ruas kiri. Sehingga kita peroleh X min 2 per X plus 3 kurang 2 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat bahwa ruas kanan dari pertidaksamaan ini sudah bernilai 0. Selanjutnya, kita samakan penyebut di sini. Nah, 2 ini kan artinya adalah 2 per 1 ya. Di sini. Nah, 2 itu kan artinya 2 per 1 ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menyamakan penyebutnya? Nah, caranya adalah 1 ini kita kalikan dengan X plus 3. Nah, di sini. Karena penyebutnya dikalikan dengan X plus 3, otomatis untuk pembilangnya juga dikalikan dengan X plus 3. Di sini. Sehingga kita peroleh di sini X min 2 per X plus 3 kurang 2 dikali X plus 3 per X plus 3 lebih dari atau sama dengan 0. Disederhanakan dengan menyamakan penyebut. Langkah selanjutnya, di sini karena penyebutnya sudah sama, maka dapat langsung kita tuliskan seperti ini. Kita jadikan 1 menjadi X min 2 dikurang 2 dikali X plus 3 per X tambah 3 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya di sini kita operasikan negatif 2 dikali X, hasilnya negatif 2X. Lalu, negatif 2 dikali 3 hasilnya negatif 6. Per X plus 3 lebih dari atau sama dengan 0. Sini kita lakukan operasi hitungan coba lagi. Kita operasikan yang unsurnya sama. Di sini kita operasikan X dikurang 2X. Hasilnya negatif X. Lalu negatif 2 dikurang 6 hasilnya negatif 8 per X plus 3 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, setelah sampai pada tahap ini, langkah selanjutnya adalah kita mencari pembuat 0 untuk pembilang dan penyebutnya. Nah, di sini yang pertama, pembuat 0 untuk pembilang itu negatif X min 8 sama dengan 0. Maka negatif X sama dengan 8. Maka X sama dengan negatif 8. Nah, selanjutnya, pembuat 0 untuk penyebut. Di sini adalah X plus 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 3. Selanjutnya, syarat pecahan X min 2 per X plus 3 terdefinisi adalah X plus 3-nya tidak boleh sama dengan 0. Artinya di sini adalah penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Sehingga X plus 3 tidak sama dengan 0, maka X tidak
boleh sama dengan negatif 3. Karena jika X-nya sama dengan negatif 3, maka nanti penyebutnya bernilai 0, sehingga menyebabkan pecahan ini tidak terdefinisi. Nah, langkah selanjutnya adalah nilai pembuat 0 dari pembilang dan penyebut kita letakkan pada garis bilangan. Sini kita gambarkan dulu garis bilangannya. Nah, sini sudah ada suatu garis bilangannya. Kita letakkan nilai pembuat 0 dari pembilang dan penyebut tadi pada garis bilangan ini. Yang pertama, tadi untuk pembuat 0 pada pembilang, itu nilainya negatif 8. Maka kita masukkan di sini, nah, negatif 8. Lalu, selanjutnya kita masukkan lagi pembuat 0 dari penyebut tadi, yaitu negatif 3. Kita masukkan lagi ke garis bilangannya. Nah, di sini untuk negatif 8 itu bulatannya penuh. Ya, kenapa penuh? Karena tanda ketidaksamaannya itu adalah tadi lebih dari atau sama dengan, sehingga bulatan pada negatif 8 ini penuh. Lalu untuk yang negatif 3, kenapa bulatannya tidak penuh? Karena tadi ada syaratnya bahwa X tidak boleh sama dengan negatif 3. Nah, di sini langkah selanjutnya kita ambil titik-titik yang mewakili interval untuk menentukan tanda masing-masing interval. Misalnya, di sini yang pertama kita mengambil titik yang mewakili interval lebih dari negatif 3. Ini kita misalnya ambil adalah 0. Karena 0 ini itu letaknya di interval lebih dari negatif 3. Selanjutnya, kita tentukan atau kita ambil titik yang mewakili interval dari negatif 8 sampai negatif 3. Di sini misalnya kita ambil adalah negatif 5. Karena negatif 5 ini letaknya itu terletak pada interval dari negatif 8 dan negatif 8 sampai negatif 3. Nah, selanjutnya kita tentukan atau kita ambil lagi titik yang mewakili interval lebih dari negatif 8. Di sini misalnya kita ambil titiknya adalah negatif 10. Karena negatif 10 ini itu letaknya di interval lebih dari negatif 8. Nah, setelah kita ambil titik-titik yang mewakili setiap interval, kita lakukan uji titik. Ya, di situ kita lakukan uji titik. Nah, caranya titik-titik yang mewakili setiap interval yang sudah kita pilih tadi, kita substitusikan ke sini. Kita substitusikan ke negatif X min 8 per X plus 3. Nah, jadi langsung saja tadi untuk interval lebih dari negatif 3 itu kita ambil 0. Kita ambil X sama dengan 0. Lalu kita substitusikan ke negatif X min 8 per X plus 3 sama dengan negatif 0 dikurang 8 per 0 plus 3 sama dengan negatif 8 per 3. Nah, sesuai pada sifat pembagian sebelumnya, apabila suatu bilangan negatif dibagi dengan suatu bilangan positif, maka akan menghasilkan suatu bilangan yang bernilai negatif. Sehingga untuk interval
lebih dari negatif 3 ini ke sana, itu tandanya akan selalu bernilai negatif atau hasilnya selalu bernilai negatif. Nah, selanjutnya kita substitusikan lagi untuk titik yang mewakili interval dari negatif 8 sampai negatif 3, yaitu negatif 5 tadi kita ambil titiknya. Nah, kita ambil X sama dengan negatif 5, kita substitusikan negatif X min 8 per X plus 3 sama dengan, nah di sini karena di sini kan persamaannya negatif X ya, dan titik yang kita ambil adalah negatif 5. Sehingga tulisannya menjadi seperti ini, dan ini artinya kan negatif ketemu dengan negatif, hasilnya menjadi positif. Nah, sehingga kita peroleh di sini 5 dikurang 8 per negatif 2. Negatif 2 ini tadi dari negatif 5 ditambah 3. Sama dengan negatif 3 per negatif 2. Nah, ingat lagi tadi pada sifat pembagian, apabila suatu bilangan negatif dibagi dengan suatu bilangan negatif, maka akan menghasilkan suatu bilangan yang bernilai positif. Sehingga untuk hasil atau nilai yang dihasilkan untuk interval negatif 8 sampai negatif 3 ini, itu tandanya akan selalu bernilai positif. Nah, selanjutnya kita substitusikan lagi titik yang mewakili interval lebih dari negatif 8. Yang dimana titik yang kita pilih tadi adalah negatif 10. Nah, negatif 10 ini kita substitusikan lagi, sehingga kita ambil X sama dengan negatif 10, kita substitusikan ke negatif X min 8 per X plus 3. Nah, kita lihat di sini bahwa pada pecahan ini, di sini negatif X. Lalu titik yang kita ambil adalah negatif 10. Nah, sehingga tulisannya menjadi seperti ini. Ini artinya negatif bertemu dengan negatif akan menjadi positif. Yang dimana di sini kita peroleh adalah 10. Sama seperti negatif 5 tadi. Jadi kita peroleh di sini 10 dikurang 8 per negatif 7. Nah, negatif 7 ini didapat dari negatif 10 ditambah 3. Sama dengan 2 per negatif 7. Nah, di sini kita ingat kembali pada sifat pembagian. Apabila suatu bilangan positif dibagi dengan suatu bilangan negatif, maka akan menghasilkan suatu bilangan yang bernilai negatif. Nah, di sini sehingga untuk titik yang mewakili interval lebih dari negatif 8 itu tandanya akan selalu bernilai negatif atau hasilnya akan selalu bernilai negatif. Maka tandanya negatif di sini. Nah, setelah kita menentukan tanda pada setiap interval, selanjutnya kita tentukan penyelesaian pertidaksamaan dengan menentukan interval yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, kita lihat pada soal, pada pertidaksamaan rasional ini, tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga untuk penyelesaiannya adalah interval yang bertanda positif. Nah, di sini untuk interval yang bertanda positif itu adalah interval
dari negatif 8 sampai negatif 3. Maka untuk penyelesaiannya adalah ini. Dibaca himpunan penyelesaian dari X min 2 per X plus 3 lebih dari atau sama dengan 2 adalah himpunan anggota X, di mana X lebih dari atau sama dengan negatif 8 dan X kurang dari negatif 3. Nah, di sini untuk negatif 8-nya ada tanda sama dengan di bawahnya. Dan untuk yang negatif 3 itu tidak ada tanda sama dengan di bawahnya karena pada negatif 8 tadi di sini bulatannya penuh. Sedangkan untuk yang negatif 3 ini tadi bulatannya tidak penuh karena ada syaratnya X tidak sama dengan negatif 3. Nah, baiklah. Mungkin itu saja materi hari ini tentang pertidaksamaan rasional. Selanjutnya nanti akan ada soal-soal yang akan Bapak berikan terkait pembelajaran hari ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran hari ini, bisa langsung ditanyakan melalui WhatsApp group. Sekian, terima kasih.